Kalau misalnya aku bisa rubah gitu ya, make certain decision differently, I would definitely Aku jatuh cinta di hati yang lemah. Iya, gila jatuh cinta di hati yang tepat. Guys, balik lagi di Kamis Manis. Jadi setiap hari Kamis, nggak setiap sih ya, awal-awal antara 2 minggu sekali atau seminggu sekali lah, tergantung yang ini ada jadwal nggak, ya Pak ya. Terus udah gitu kita mau jawab yang waktu itu kita pernah jawab, kan kartunya masih ada mau sekitar jawab yang waktu itu pernah kita jawab. Ya waktu itu kan pernah tanya jawab pakai kartu ini. Pokoknya 88 things that you want to know about your husband and wife atau marriage gitulah pokoknya. Aku mau Mulai. lanjut ya. What is your greatest source of stress right now? How can I support and encourage you? You. Aku yang sumber stresnya paling gede. Bukan, you support me kan. Loh, gimana sih? Ya Ini kan nggak, jawab dulu. kan abis What itu is kan- your greatest source of stress right now? My greatest stress right now itu kebanyakan kerjaan. Karena menurut aku work itu bisa jadi pelarian aku, bisa jadi sumber stres aku kalau aku nggak bisa dapetin goal atau impian atau harapan yang aku pengen gitu. Ini nggak ngomongin jangka panjang, ngomongin jangka pendek lah. Yang kecil-kecil aku mah orangnya realistis aja. Misalnya aku pengen dapet sesimpel kayak satu konten, itu konten disukain orang nggak ya, menghibur orang nggak ya gitu, orang terhibur nggak ya sama itu gitu. Itu tuh udah bikin I'm very uplifted gitu. Jadi itu jadi source stress kamu, pekerjaan kamu gitu misalnya. Iya. Pekerjaan kamu jadi sumber Iya, stress. jadi itu kayak yin and yang gitu. Jadi sometimes ya itu jadi sumber pelarian tapi juga sumber stres. Karena aku ngerasa kayak gini, kalau udah produktif tapi kok nggak berhasil tuh kayak pasti ada yang kurang nih, pasti gue tuh nggak segitu produktif ya gitu. Jadi sumber stres kamu adalah pekerjaan kamu, begitu. Oke, nah sekarang how can I support and encourage you gitu. Ya gampang lah jawabannya. Nah, ikut ini syuting. Iya. Kalau diajak syuting yang Lem. manis. Kok malam? Manis. Gitu loh, ya kan? Oke. How would you describe your spiritual life right now? Ya, sekarang sih kalau ngomongin spiritual, insya Allah lagi lumayan spiritual. Masih lumayan, belum Paul. Paul tuh Kalau kamu tuh gaspol. masih bisa lebih ini lagi lah, pasti selalu bisa lebih ini. Tapi ya, lumayan ini. Kalau dulu kan masih suka kayak ada sholatnya bolongnya agak lebih banyak. Kalau sekarang kayak sholatnya lebih bagus. Terus? Ya gitu. Apa lagi? Ya lebih inilah, mungkin seiring dengan tambahnya usia, tambahnya nikmat yang dikasih, rezeki yang dikasih, ya jadi mungkin perlahan-lahan meningkatlah spiritualnya, ininya lah gitu. Jadi mungkin gitu kan. Oh gitu, alhamdulillah ya. Insya Allah, alhamdulillah. Amin. Amin ya robbal alamin. Amin. Kamu lagi? How do you imagine our life together in 10 years? Aku ngebayanginnya ya pasti udah lebih mateng ya. Tapi menurut aku kita udah di stage dimana kita saling lebih mengerti. Kayak misalnya kamu lebih iyain sama semua yang aku minta. Nggak Berarti pakai kamu juga udah mengerti kalau aku nggak iyain apa yang kamu minta gitu. Contohnya? Kan saling mengerti. Terus? Ya, jadi ya itu sih, cuman itu aja. In 10 years kan insya Allah anak-anak udah gede-gede, jadi lebih kayak... Dulu orang pada bilang gini, kalau mau nikah lihat aja, nanti kira-kira kalau misalnya udah nikah terus anak-anak udah gede-gede, lihat bisa nggak sih spend time berdua pas anak-anak tuh udah lebih banyak di luar rumah gitu daripada di dalam rumah. Atau mungkin kadang-kadang mereka udah nikah, bisa nggak, masih tahan nggak sih spend time berdua gitu. Nah makanya kamu biasain, kan 10 tahun kan anak-anak masih sekolah, pasti masih di dalam rumah juga insya Allah. Jadi kamu biasain untuk selalu kan apa yang aku mau. Insya Allah lancar ke depannya, berkah ke depannya, ya kan? Oke. Ya kan? Setuju gak sih? Insya Allah. Oke. Aku kan ya? Yes. Kok kamu yang baca? Do you think we go out on enough dates together? How can we make more time for each other? Kalau menurut aku ya enough aja. Ya enough. Iya. Kan kurang, kan kamu janjinya apa? Seminggu. Lo enough aja. Emang kan kalau ngomongin spend time together, ya spend time waktu di rumah ketemu sering. Kalau emang lagi mau pergi gitu. Jadi ya kalau ngomong enough, aku tidak merasa kurang. Tapi kalau emang mau lebih dari itu ya nggak ada salahnya juga. Tapi kalau ditanya enough,
aku merasa ya sebenarnya sih cukup aja, aku nggak bilang kurang gitu. Tapi ya kalau mau lebih, ya nggak apa-apa gitu. Gitu. Diambil deh. How do you imagine celebrating our 25th wedding anniversary? Our 50th. Ya live streaming lah. Untuk orang lain. Ya nggak, berdua Bukan aja untuk- juga nggak apa-apa, berdua Iya, aja. makanya. Nggak Kalau masalah, live streaming berdua kan doang. kita merayakannya untuk orang lain gitu. Enggak, lebih ke cari uang aja. Iya. Tapi isinya, Ya udah. tapi isinya kalau kemarin mungkin banyak tamu. Menurut aku harusnya nggak selalu begitu. Uang tuh kalau mau dicari nggak ada habisnya, nggak ada cukupnya. Tapi kita agak beda emang di situ. Dia tuh selalu bilang, terserah. Lah, emang dia tuh selalu bilang gitu. Karena hidup nggak bawa uang juga, mati juga nggak bawa uang juga, tadi kan. Jadi maksud aku jangan ngomong. Kadang-kadang tuh yang namanya kayak gitu-gitu, mestinya kayak, kita rayain tuh, ini yuk, pergi ke sini yuk, gini nih. Nggak usah pikirin ya orang, apa intinya ya, namanya kualitas hubungan itu kan, it's about the couple, not about the ini, gitu. Iya, tapi aku tuh orangnya gini, kayak nggak perlu repot-repot jauh-jauh ke luar negeri. Kalau misalnya berdua di dalam kamar yang 2x2 aja, Selama misalnya live streamingin. belum, enggak. Konsepnya kan nggak perlu keluar negeri kalau selama di tempat yang kecil aja belum manis gitu. Menurut aku gitu. Percuma keluar Loh, negeri. justru kan kalau pergi ke luar negeri itu salah satu cara untuk membuat manis suasana, jalan-jalan, misalnya kan gitu kan. Tapi ya udah nggak apa-apa juga gitu. Oke, next. If you could go back and make a certain decision differently, what would it be? Kalau misalnya aku bisa rubah gitu ya, make certain decision differently, I would definitely, selain itu ya, definitely rubah waktu mama di Singapura, waktu mama saat udah menjelang dia meninggal, kurang lebih 3 hari or something, 3 hari sebelum atau 4 hari sebelum, yang waktu itu aku lagi transit di Singapura, terus mama nelfon minta aku datang ke apartemen ketemu. Aku akan rubah decision aku untuk aku ke apartemen, sehingga aku bisa ketemu dia sebelum dia meninggal. Gitu, itu aja. Karena decisionnya salah waktu itu. Aku malah bilang ke mama aku nggak bisa mampir gitu. So if I can change, go back, I'll change that. See my mom for the last time before she left. That's number 1 ya. Yeah. Di antara 3.000 lainnya ya. Iya itu. Share some memories of our wedding day. What emotions were you feeling? What part of the ceremony stands out in your mind? Pas akad itu karena deg-degan, takut kenapa-napa terus nggak jadi akad lagi gitu. Tapi ya kalau dipikir-pikir ya, aku tuh ya seumur hidup tuh kayak terlalu banyak mikirin orang loh. Jadi waktu itu tuh aku takut, kan udah pernah nggak jadi nikah ya say. Sebenarnya nggak jadi nikah tuh aku bukannya malu, cuman kasihan sama ibu bapak aku. Terus aku waktu itu mikir, ya Allah jangan sampai dapat jauh lancar, karena aku takut mengunyah sakit jantung, aku takut hotelnya mati lampu, aku takut kenapa-napa jadi nggak jadi, bukan apa-apa. Kasihan ibu bapak gua. Jadi seumur hidup ya, actually setelah aku pikir-pikir ya, aku tuh bener-bener sangat ngejagain orang, takut gitu ngecewain orang, apalagi orang tua ya. Nggak mau mereka sedih, nggak mau mereka kayak, mungkin sebenarnya juga aku nggak jadi nikah mungkin karena bukan kecewa, mereka lebih kayak sedih. Tapi kan mereka selalu kalau depan aku sangat amat orangnya kan baik banget ya, mengikhlaskan gitu, nggak ada nunjukin sedih apa segala macam, nangis segala macam. Tapi aku tuh gitu itu yang paling aku deg-deganin, takut kenapa-napa jadi nggak jadi. Tapi habis itu alhamdulillah jadi, terus lancar. Ya udah, itu yang paling stands out menurut aku. Akad nikah. Jadi emotion saya yang dirasakan adalah takut nggak jadi, takut khawatir. How do you describe me to other people? What makes you feel proud to be married to me? Kamu Bagaimana kamu mendeskripsikan aku ke orang lain dulu deh? mendeskripsikan ke orang lain. I would describe you sebagai istri yang solehah. Masya Allah. Lah ya Alhamdulillah, iya, insya walaupun Allah, emang amin, ya Allah. mungkin ngomongin tingkat religiusnya mungkin ya kan. Ya belum lah. Tapi maksudnya dalam certain things menurut aku kesolehahannya itu ya sudah alhamdulillah ada gitu. Kan gini, nama pasangan itu kan masing-masing ada kekurangan, ada kelemahan, ada kelebihan kan gitu kan. Nah, intinya kesolehan itu salah satu kan itu kan. Istri itu harus bisa menjadi pasangan yang mensupport suami, kan gitu kan? Harus mendampingi suami gitu. Nah jadi ya udah itu yang aku biasa ini. Kamu kasih tahu ke orang atau lebih? Ya ke orang-orang yang punya kepentingan untuk aku harus ngomong. Kalau nggak sekedar orang lewat aku Nggak ngomong. apa-apa loh kamu lewat gitu. Pak Regi, si saya loh. Gitu. Nggak apa kan? Kalau orang manggil kan berarti dia kenal kamu. Kayak saat tahun depan, Pak Regi, istri saya mantep loh, gitu nggak apa loh. Coba deh, pasti jadi pahala insya Allah. Coba sekali-kali, jadi challenge kali ya besok-besok ya. Pak Regi, gitu. Selamat pagi Pak, pagi. Istri saya,
Jos gitu, nggak apa-apa. Terus begitu, what makes you feel proud to be married to me? Ya itu, I'm proud that I have a wife yang memiliki karakter seperti itu. Gitu. Oh, gitu. Ya benar, begitu. Gitu. Ya peluk dong. I love you. Oh, love you, Nyu.